Perkenalkan, saya Widi. Saya bergerak di kopi, lebih tepatnya di coffee shop ya, dan juga roastery, Jalan Sinuman Tempel, Gang 3 nomor A1 Salatiga. Memang dari awal memang saya sudah senang ngopi ya, senang minum kopi. Singkat cerita sampai di satu titik itu saya justru kenapa menseriusi untuk dimasuk di dunia kopi justru karena ketika saya sakit. Jadi saya sakit oleh dokter sudah tidak boleh lagi minum kopi salah satunya. Nah, berawal dari situlah akhirnya belajar lebih lagi sambil berusaha ini. Itu belajar lebih lagi kenapa sih saya nggak boleh minum kopi, kenapa sih apa-apa saja sih yang membuat kopi kok tidak boleh diminum oleh saya, tetapi pada akhirnya ketemu juga. Ya sampai saat ini jadi coffee shop ini. Sebenarnya komunitas stand up comedy yang ada di Salatiga, komunitas stand up comedy Salatiga sendiri itu pun sebenarnya lahirnya di sini. Terbentuknya di sini. Dulu saya dan beberapa teman yang memang menggemari seni berstand up comedy di tahun 2012 itu membentuk komunitas itu. Kalau mau dibilang sebenarnya apa ya, karena tempat ini memang sebenarnya dibentuk dari awalnya adalah community based, Mas. Jadi dari awal memang teman-teman yang berkunjung di sini kebanyakan adalah komunitas-komunitas. Salah satunya yang memang akhirnya home base-nya ada di sini adalah stand up comedy Salatiga. Kenapa saya sendiri sangat antusias ketika mengeluarkan ide bersama teman-teman untuk membentuk komunitas stand up comedy di Salatiga? Karena cukup bisa dibilang malah sejalan dengan yang pengen saya lakukan di tempat ini. Hashtagnya tempat ini kan adalah mari ngopi, mari ngobrol. Nah, yang ada hubungannya juga kan dengan stand up comedy di situ adalah bagaimana teman-teman komika itu bisa menyampaikan sudut pandang mereka tentang sebuah masalah. Komika-komika itu kan kadang-kadang memang bahkan bisa dibilang dituntut untuk bisa melihat satu masalah itu dari sisi yang lain, tidak hanya dari satu sisi saja secara umum, tetapi dari sisi-sisi lain. Bahkan bisa dilihat bagaimana kejadian atau hal itu diulik menjadi kasarannya lucu lah ya. Karena memang dari awal teman-teman stand up sendiri memang selalu support juga ya, dengan ketika misalnya mereka open mic di sini ya. Mereka ketika open mic di sini pun kadang-kadang mereka juga menyelipkan nih, kasarannya soft selling lah Mas ya. Soft selling kayak misal bawa materi tentang apa, terus kadang-kadang mereka kalau ini ngomong masalah penjualan ya kan gimana pun ini adalah tempat usaha kan, hubungannya adalah tempat penjualan. Nah, mereka pun juga menyadari hal itu. Jadi kadang-kadang menyelipkan sedikit jokes tentang kopi, jokes tentang tempat ini, mempromosikan tempat ini kayak gitu. Yang menarik itu adalah akhirnya di setiap kan kalau di sini ya, kalau di stand up comedy Salatiga itu kan tiap Rabu ya, namanya adalah Rabu Ketawa. Nah, di tiap Rabu itu yang menarik adalah yang datang itu adalah customer yang memang mereka penikmat stand up comedy. Jadi yang mungkin tidak mengenal tempat ini akhirnya jadi mengenal gara-gara adanya acara yang dibikin mereka, yaitu open mic setiap hari Rabu. Jadi ada pangsa pasar baru lah yang istilahnya dibantu oleh teman-teman stand up comedy ini untuk terbentuk di tempat ini. Akhirnya ketika ada open mic kayak gitu ya, yang saya lakukan adalah misalnya saya punya menu baru nih, biasanya saya launching sekalian. Nah, jadi dari situ saya evaluasi sekalian nih, kan ketika ada acara itu kan banyak juga nih customer baru. Nah, jadi akhirnya saya launching menu baru di situ, atau juga bisa dengan main kayak bundling lah Mas. Kan mereka juga akhirnya pengen bisa kesini menikmati menu yang terjangkau juga dengan mereka, karena kan kebanyakan kalau pas acara open mic itu yang datang adalah mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Kalau kami pas bikin acara-acara seperti open mic spesial gitu ya, yang memang animo audiens itu pasti lebih gede. Pernah itu satu waktu bahkan kami sudah menutup gerbang, sudah menutup pintu untuk tidak bisa audiens masuk lagi karena kapasitas sudah terlanjur, sudah penuh sekali, padahal sudah kami tambah kursi pun. Tetapi
karena antusiasnya penikmat stand up comedy di Salatiga, mereka akhirnya tuh berdiri di luar pagar, Mas. Mereka nonton dari pagar, jadi kayak nonton kayak nonton konser gitu, kayak nonton konser tapi dari luar pagar. Ya jujur kasihan juga, tetapi ya itu menjadi hal yang menjadi hal yang di satu sisi membuat kami sebagai komunitas stand up comedy Salatiga menjadi wah seneng juga nih, ternyata antusiasnya bagus. Tetapi di sisi lain juga kasihan juga nih customer audiens sampai seperti itu. Dari awal saya membuat tempat ini memang konsep yang saya angkat adalah seduh manual. Jadi kopi hitam tetapi dengan seduh manual dengan berbagai metode seduh, itu yang menjadi metode utama di sini. Jadi kalau bisa dibilang produk unggulannya di sini adalah kopi hitam tetapi dengan seduh manual. Kebetulan di sini kan saya juga roasting sendiri kopi sendiri semuanya kan ya. Itu yang menjadi bisa dibilang juga menjadi best seller juga sih Mas di sini. Jadi penikmat kopi hitam cukup banyak di Salatiga ya. Yang saya terapkan di tempat ini salah satu-satunya media yang saya pakai adalah media sosial dan juga mempertahankan konsistensi kualitas sih Mas. Nah, jadi harapan saya dengan disuarakan oleh teman-teman komika ini, trust-nya itu akan lebih dapat sih, dan itu sudah terbukti sih Mas. Jadinya banyak sih ya, mungkin salah satunya adalah ketemu dengan customer yang Mas ya, bisa dibilang ya mungkin saya mungkin kasarannya rewel ya, sudah tanya ini itu gitu, wah balik-baliknya pesannya es teh, udah gitu aja baliknya. Sudah tanya kopi ini kopi apa nih, sudah ceritain gini, oh kopi ini kopi apa, udah selesai, giliran selesai ya udah es teh Mas. Salah satu hal yang memang selalu saya tekankan kepada diri saya sendiri termasuk teman-teman yang membantu di sini adalah bagaimana kita membangun personal attachment dengan setiap pelanggan yang ada di sini. Jadi pada dasarnya adalah saya itu pengen selalu punya bonding dengan pelanggan. Bonding tidak hanya ketika mereka datang ke sini pesan setelah itu pulang, tidak. Tapi harapan saya adalah ada bonding, ada self attachment dengan masing-masing pelanggan. Itulah mengapa saya selalu tetap sampai saat ini menempatkan menu ada di dalam bar. Karena saya pengen ketemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka, apa yang mereka suka. Kami sering membuat di sini adalah kelas-kelas Mas, banyak kelas, macam-macam. Nah, kami pengen kembalikan. Jadi bikin kelas-kelas kecil, kelas apapun, mau itu kelas mau kelas nail art, mau kelas merangkai bunga, mau kelas trading, mau kelas apapun. Ya sudah, nanti akan coba kembali dihadirkan di tempat ini. Ya biar ada Mas ya. Saya tuh memang selalu senang ketika tempat ini itu menjadi tidak hanya pada akhirnya orang datang hausnya hilang pulang, enggak. Tetapi saya pengen ketika orang datang ke sini tidak hanya hausnya hilang, kepengen kopinya hilang, tetapi juga mereka pulang membawa hal yang baru, mereka pulang membawa cerita baru, atau bahkan mereka ketika datang ke sini membawa cerita baru yang pengen diceritakan. Untuk saat ini ya pemasaran yang sedang saya genjot lagi di media sosial sih Mas, tetap Mas. Karena bagaimanapun idealisme kan butuh logistik Mas ya. Nah ini beberapa waktu ini sedang ada tim yang memang membantu saya untuk lebih nge-push lagi di media sosial. Berbarengan dengan itu tadi, mimpi untuk menggalikan budaya bikin kelas kayak gitu tadi, berbarengan dengan itu. Bangun fundamental apa? Bangun fondasi dulu kuat, tetapi jangan lupa untuk melangkah. Bangun fundamental yang kuat, jangan lupa melangkah, dan yang paling terakhir adalah konsisten. Karena konsisten itu pasti akan menghasilkan. Saya orang yang bisa dibilang saya adalah pemuja konsistensi ya. Karena saya sendiri juga sudah membuktikan bahwa ketika kita bisa melakukan sesuatu secara konsisten, akhirnya yang menilai adalah orang lain kok. Bukan diri kita sendiri. Sesederhana adalah nama belakang kita. Kalau jenengan pakai get kontak tuh Mas. Sesederhana itu nanti kan akhirnya kayak saya nih, Widi frame, Widi kopi, Widi roasting,
Widi Kopi kayak gitu. Salah satu contohnya yang mungkin bisa kita lihat ya. Tetapi kalau masalah konsistensi kan kembali lagi yang menilai adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Aku sudah konsisten kok. Nah, tetapi bagaimana orang lain melihatnya? Apakah benar sudah konsisten atau konsisten?